Beberapa hari terakhir, media sosial kembali diramaikan oleh sebuah video berdurasi sekitar 7 menit yang langsung mencuri perhatian publik. Video ini ramai dibicarakan karena menampilkan dua sosok yang oleh banyak netizen diduga kuat adalah Ridwan Kamil dan Aura Kasih. Yang membuat situasinya semakin menarik, lokasi dalam video tersebut disebut-sebut berada di Italia, salah satu destinasi wisata populer di Eropa. Sejak pertama kali muncul, video ini dengan cepat menyebar ke berbagai platform, mulai dari TikTok, Instagram, hingga X, dan memicu gelombang komentar yang luar biasa. Banyak orang yang awalnya hanya menonton sekilas, namun kemudian kembali memutar ulang untuk memperhatikan detail-detail kecil yang dianggap janggal atau justru memperkuat dugaan mereka. Fenomena seperti ini sebenarnya bukan hal baru di era digital. Namun, setiap kali menyangkut nama besar dan figur publik ternama, perhatian yang muncul selalu berlipat ganda. Video ini bukan hanya menjadi bahan obrolan ringan, tetapi juga memunculkan berbagai spekulasi yang berkembang liar. Ada yang menganggapnya sekadar kebetulan visual, ada pula yang yakin bahwa video tersebut menyimpan cerita lain yang belum terungkap. Situasi inilah yang akhirnya membuat video 7 menit ini bukan lagi sekadar rekaman biasa, melainkan menjadi topik hangat yang terus diperbincangkan dan dianalisis dari berbagai sudut pandang. Jika ditarik ke belakang, kemunculan video ini sebenarnya bermula dari unggahan akun media sosial yang awalnya tidak terlalu mencolok. Tidak ada keterangan panjang, tidak pula klaim yang berlebihan. Namun justru dari kesederhanaan itulah rasa penasaran muncul. Dalam waktu singkat, potongan video tersebut mulai diunggah ulang oleh akun-akun lain dengan narasi yang berbeda-beda. Ada yang menambahkan dugaan, ada pula yang hanya menanyakan kebenarannya. Seiring bertambahnya jumlah unggahan, algoritma media sosial bekerja dengan sangat cepat. Video tersebut masuk ke beranda banyak orang dan memancing reaksi berantai. Dalam hitungan jam, kolom komentar dipenuhi diskusi, perbandingan hingga teori-teori yang dibangun oleh netizen. Beberapa pengguna bahkan mengaku menemukan video versi lebih panjang dan mengklaim bahwa durasinya mencapai 7 menit penuh. Dari sini, cerita mulai berkembang dan atensi publik semakin besar. Yang menarik, tidak sedikit orang yang awalnya tidak mengikuti isu ini, akhirnya ikut terlibat karena rasa penasaran. Mereka mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya dua sosok dalam video tersebut, dan mengapa video itu baru muncul sekarang. Pola penyebaran seperti ini menunjukkan betapa cepatnya sebuah konten bisa berubah dari unggahan biasa menjadi viral, terutama ketika menyangkut figur publik yang namanya sudah sangat dikenal. Salah satu aspek yang paling banyak dibicarakan dari video ini adalah dugaan lokasi pengambilan gambar yang disebut-sebut berada di Italia. Netizen dengan cepat mencoba mencocokkan latar belakang video dengan berbagai foto dan video tempat wisata di Italia yang beredar di internet. Mulai dari bentuk bangunan, tata jalan hingga suasana sekitar, semuanya dianalisis secara detail. Ada yang membandingkannya dengan kota-kota populer seperti Roma, Milan hingga Florence. Dugaan lokasi ini kemudian menjadi bahan diskusi panjang karena Italia sering diasosiasikan sebagai destinasi liburan romantis dan eksklusif. Ketika sebuah video viral menampilkan lokasi seperti ini, imajinasi publik langsung bekerja. Banyak yang mengaitkannya dengan liburan pribadi, perjalanan khusus, atau momen tertentu yang dianggap tidak biasa. Padahal tanpa konfirmasi resmi, lokasi tersebut belum tentu benar-benar berada di Italia. Namun dalam dunia media sosial, asumsi seringkali lebih cepat menyebar dibanding fakta. Dugaan lokasi ini akhirnya menjadi salah satu pemicu utama munculnya spekulasi lanjutan. Orang-orang tidak hanya membahas siapa sosok dalam video, tetapi juga mengapa mereka berada di sana dan dalam konteks apa. Semua pertanyaan itu terus bergulir, memperpanjang umur viral video tersebut. Selain lokasi, perhatian netizen juga tertuju pada detail-detail visual dalam video yang dianggap sebagai petunjuk penting. Mulai dari pakaian yang dikenakan, gaya berjalan, postur tubuh, hingga cara berbicara, semuanya dianalisis secara mendalam. Ada yang menyoroti kemiripan wajah, ada pula yang membandingkan gerak tubuh dengan rekaman lain yang sudah lebih dulu beredar di publik. Bahkan, detail kecil seperti aksesoris yang dikenakan ikut menjadi bahan pembahasan. Fenomena ini menunjukkan bagaimana publik saat ini sangat terbiasa melakukan analisis mandiri terhadap konten visual.
Namun, di sisi lain, hal ini juga membuka ruang interpretasi yang sangat luas. Satu detail bisa dianggap sebagai bukti kuat oleh sebagian orang, tetapi dianggap tidak relevan oleh yang lain. Perbedaan sudut pandang inilah yang membuat diskusi semakin panjang dan terkadang memanas. Banyak yang merasa yakin dengan kesimpulan mereka, meskipun dasar yang digunakan masih bersifat dugaan. Situasi seperti ini memperlihatkan bagaimana sebuah video pendek bisa memicu analisis berlapis-lapis, bahkan tanpa adanya informasi pendukung yang jelas. Detail-detail kecil yang seharusnya netral, akhirnya menjadi bahan spekulasi yang terus digoreng di media sosial. Seiring viralnya video ini, reaksi netizen pun terbelah menjadi beberapa kubu. Ada yang percaya bahwa video tersebut memang menampilkan sosok yang diduga, sementara yang lain memilih untuk bersikap skeptis. Kelompok pertama merasa yakin dengan berbagai kemiripan yang mereka lihat, dan tidak ragu menyampaikan pendapatnya di kolom komentar. Di sisi lain, kelompok yang skeptis menilai bahwa asumsi tersebut terlalu jauh dan belum didukung bukti kuat. Perdebatan ini berlangsung cukup intens, namun tetap menjadi bagian dari dinamika media sosial. Yang menarik, tidak sedikit pula yang berada di posisi tengah, memilih untuk mengamati tanpa menarik kesimpulan. Mereka menikmati diskusi yang terjadi sambil menunggu kejelasan lebih lanjut. Reaksi yang beragam ini menunjukkan bahwa publik sebenarnya semakin kritis, meskipun tetap mudah terbawa arus viral. Video ini akhirnya bukan hanya menjadi tontonan, tetapi juga arena diskusi terbuka. Setiap orang bebas menyampaikan pendapat, meskipun tidak semuanya didasarkan pada fakta. Kondisi inilah yang membuat isu ini terus bertahan dan tidak mudah mereda dalam waktu singkat. Tidak bisa dipungkiri, viralnya video ini juga memunculkan kembali isu-isu lama yang pernah beredar di masa lalu. Nama-nama yang sebelumnya sudah jarang dibicarakan, kembali muncul dalam percakapan publik. Bagi sebagian orang, kemunculan video ini terasa seperti pengingat terhadap cerita lama yang belum benar-benar hilang dari ingatan. Media sosial pun kembali dipenuhi potongan-potongan informasi lama yang diunggah ulang dan dikaitkan dengan video terbaru. Situasi ini membuat narasi semakin kompleks, karena antara fakta lama dan dugaan baru bercampur menjadi satu. Bagi publik, hal ini tentu membingungkan, terutama bagi mereka yang tidak mengikuti isu sejak awal. Namun, justru dari sinilah rasa penasaran semakin besar. Banyak yang mencoba merangkai potongan-potongan cerita tersebut menjadi satu kesimpulan versi mereka sendiri. Padahal, belum tentu semua informasi yang beredar relevan dengan kondisi saat ini. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana isu lama bisa dengan mudah hidup kembali ketika ada pemicu baru, meskipun konteksnya belum tentu sama. Sampai saat ini, belum ada pernyataan resmi yang secara langsung membenarkan ataupun membantah dugaan yang beredar terkait video tersebut. Ketiadaan klarifikasi inilah yang justru membuat spekulasi terus berkembang. Dalam situasi seperti ini, ruang interpretasi menjadi sangat luas. Setiap orang bebas menafsirkan sesuai sudut pandangnya masing-masing. Bagi sebagian publik, diamnya pihak terkait dianggap sebagai tanda tanya besar. Namun, ada pula yang menilai bahwa tidak semua isu viral perlu ditanggapi. Sikap diam bisa memiliki banyak makna dan tidak selalu berarti membenarkan. Sayangnya, di media sosial, ketidakpastian seringkali dimanfaatkan untuk membangun narasi baru. Akun-akun tertentu bahkan menambahkan bumbu cerita agar terlihat lebih menarik. Hal ini tentu memperkeruh suasana dan membuat batas antara fakta dan opini semakin kabur. Tanpa klarifikasi resmi, publik hanya bisa berspekulasi dan menunggu. Bagi figur publik, viralnya sebuah video seperti ini tentu membawa dampak tersendiri. Setiap sorotan publik bisa mempengaruhi citra, baik secara langsung maupun tidak. Meski belum tentu benar, opini yang terbentuk di media sosial seringkali sulit dikendalikan. Sekali sebuah narasi menyebar, akan sangat sulit untuk menariknya kembali. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi figur publik di era digital. Kehidupan pribadi yang seharusnya bersifat personal bisa dengan mudah menjadi konsumsi publik. Video ini menjadi contoh bagaimana satu unggahan bisa menimbulkan efek domino yang panjang. Tidak hanya dibicarakan hari ini, tetapi bisa terus muncul kembali di kemudian hari. Dampak inilah yang membuat isu viral seperti ini tidak bisa dianggap sepele. Kasus ini sebenarnya menjadi pengingat penting bagi semua pihak untuk lebih bijak dalam menyikapi konten viral. Tidak semua yang ramai dibicarakan memiliki dasar yang kuat. Di tengah derasnya arus informasi, kemampuan untuk menyaring dan menahan diri menjadi sangat penting.
Menyebarkan informasi tanpa kepastian bisa berdampak pada banyak hal, termasuk reputasi dan perasaan pihak yang terlibat. Menjadi penonton yang kritis bukan berarti harus sinis, tetapi mampu menempatkan diri secara objektif. Menunggu informasi yang lebih jelas seringkali menjadi pilihan yang paling aman. Dengan begitu, ruang diskusi bisa tetap sehat tanpa harus mengorbankan kebenaran. Video 7 menit yang diduga menampilkan Ridwan Kamil dan aura kasih di Italia telah menjadi salah satu contoh nyata bagaimana sebuah konten bisa memicu spekulasi luas. Tanpa konfirmasi resmi, semua yang beredar saat ini masih berada di ranah dugaan. Namun, satu hal yang pasti, fenomena ini menunjukkan betapa besar pengaruh media sosial dalam membentuk opini publik. Setiap detail kecil bisa diangkat menjadi narasi besar, dan setiap asumsi bisa berkembang menjadi perbincangan nasional. Pada akhirnya, kebenaran tetap membutuhkan waktu dan kejelasan. Sementara itu, publik hanya bisa menunggu dan belajar untuk lebih bijak dalam menyikapi setiap isu yang muncul. Terima kasih sudah menonton, temukan video menarik lainnya di playlist channel kami.